Seperti yang kita tahu, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 3 yang nanti, Indonesia akan melawan banyak tim berat yang tentunya tidak mudah untuk dihadapi. Di mana kita harus beradu nasib dengan para langganan timnas internasional level Piala Dunia, seperti Australia, Arab Saudi, Cina, Bahrain, dan Jepang. Meski begitu, pihak PSSI tentunya tinggal diam dan tetap memberikan usaha terbaik mereka untuk memajukan timnas Indonesia agar bisa bersaing dalam kualifikasi Piala Dunia tersebut. Mulai dari memulai strategi untuk merekrut pemain diaspora berkualitas seperti Martin Paes, memfasilitasi para pemain timnas dengan maksimal, dan juga mendatangkan coach baru Yeom Ki-hun untuk para striker. Jepang merespon perkembangan timnas Indonesia. Walaupun Indonesia secara level memang paling lemah di antara timnas lainnya di grup C, namun ternyata beberapa perkembangan yang dilakukan Indonesia telah menarik perhatian para tim tersebut. Salah satunya adalah timnas Jepang, di mana mereka merasa bahwa timnas Indonesia tidak sepenuhnya di atas kertas bisa dianggap sebagai tim paling lemah di dalam grup C. Di mana menurut salah satu pemain timnas Jepang yakni Ritsu Dowan, Indonesia memiliki potensi yang tinggi untuk lolos babak kualifikasi. Ini tentunya menunjukkan bahwa pemain dari klub S Freiburg ini benar-benar memahami potensi yang bisa dihasilkan timnas Indonesia yang sekarang. Ada kemungkinan Indonesia lolos dari babak penyisihan grup ini, tetapi menurut saya ini bukan waktunya melihat terlalu jauh ke depan, ujar Ritsu Dowan yang dilansir dari Soccer King. Semua orang bicara mengenai segala kemungkinan, tetapi belum ada yang bisa dipastikan, lanjutnya. Di sisi lain, Wataru Endo yang merupakan kapten dari timnas negara Sakura tersebut juga mengatakan bahwa ia tidak akan setengah-setengah untuk menghadapi Indonesia di grup C nanti, di mana sama seperti Ritsu Dowan sebelumnya, di mana ia juga menilai bahwa Indonesia memiliki peluang untuk lolos babak grup nanti. Kami kalah di sana, Piala Asia, karena level tim-tim Asia telah meningkat. Saya yakin orang akan bertanya, bisakah kami memenangkan babak kualifikasi ini? Tapi, satu-satunya cara untuk membalikannya adalah dengan hasil. Tidak ada perubahan dalam diri kami sebagai tim yang ingin menang di Piala Dunia, ungkap kapten tersebut yang dilansir dari Gekisaka JP. Komentar Vietnam. Seperti yang kita tahu, Vietnam memang baru-baru ini terlihat sangat geram setelah melihat timnas Indonesia yang semakin hari, semakin berkembang. Mendengar hal ini tentunya mereka tidak hanya tinggal diam dan kembali menjulit terkait timnas Indonesia. Di mana komentar yang sering kita dengar tentunya adalah rasa protes mereka terhadap pemain naturalisasi yang seperti sangat diandalkan oleh Indonesia. Komentar ini juga sempat didengar oleh PSSI, dan mereka menjawab bahwa bagaimanapun itu, pemain naturalisasi tersebut tetap dianggap sebagai bagian keluarga yang dekat bagi Indonesia. Ya, mau bagaimana? Indonesia ada di mana-mana bos, ungkap Arya Sinulinga. Timnas Jepang menganggap serius timnas Indonesia dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan Samurai Biru itu pantang meremehkan tim Garuda. Selain Jepang dan timnas Indonesia, Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 diisi timnas Australia, timnas Arab Saudi, timnas Bahrain, dan timnas Cina. Jepang akan lebih dulu menantang tuan rumah timnas Indonesia pada 14 November 2024, sebelum gantian menjamu skuad Garuda pada 10 Juni 2025 dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesan pertama kami adalah bahwa kami masuk ke dalam grup yang sangat sulit dan menantang, ujar Direktur Timnas Federasi Sepak Bola Jepang, JEFA, Masakuni Yamamoto. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 1-3 pada laga pamungkas grup D Piala Asia 2024 yang berlangsung di Al-Thumama Stadium, Doha, Qatar, Rabu, 24 Januari 2024. Ketiga gol Jepang dicetak lewat brace Ayashi Ueda pada menit ke-6 melalui eksekusi penalti dan menit ke-52 serta gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-88.
Sementara satu-satunya gol timnas Garuda dicetak oleh Sandy Walsh pada menit ke-91. Jepang sempat berhadapan dengan timnas Indonesia pada awal tahun ini. Takefusa Kubo dan kawan-kawan berhasil mengalahkan skuad Garuda 3-1 di penyisihan grup Piala Asia 2023 Qatar. Masakuni Yamamoto mengungkapkan Jepang akan mendapatkan tantangan ketika menjadi tamu kontra timnas Indonesia yang kemungkinan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Jadi pertandingan di Jakarta melawan timnas Indonesia akan menjadi pertandingan yang sangat menantang bagi kami, imbuh Masakuni Yamamoto. Bakal kesulitan. Masakuni Yamamoto tahu timnas Jepang bakal menerima tekanan hebat dari puluhan ribu supporter timnas Indonesia yang diperkirakan bakal memadati SUGBK. Kemudian kami tahu bahwa semangat pendukung timnas Indonesia sangat bergairah. Itu juga sangat sulit bagi kami, ucap Masakuni Yamamoto. Kami juga tahu seberapa cepat timnas Indonesia berkembang belakangan ini. Kami memprediksikan pertandingan yang sangat sulit dan menantang melawan timnas Indonesia, ungkapnya. Meskipun di atas kertas, Indonesia dianggap sebagai tim yang paling lemah di grup C, PSSI tetap berusaha keras untuk meningkatkan performa timnas Indonesia. Langkah-langkah strategis seperti merekrut pemain diaspora berkualitas, termasuk Martin Paes, serta mendatangkan pelatih baru Yeom Ki-hun untuk para striker, telah menjadi bagian dari upaya tersebut. Meskipun timnas Indonesia sering dianggap underdog, perkembangan yang dilakukan telah menarik perhatian timnas Jepang. Pemain Jepang, Ritsu Dowan, menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk lolos dari babak penyisihan grup. Meskipun berhati-hati, Dowan mengakui bahwa potensi timnas Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja. Menurutnya, peluang selalu ada, meskipun belum ada yang bisa dipastikan. Ada kemungkinan Indonesia lolos dari babak penyisihan grup ini, tetapi menurut saya ini bukan waktunya melihat terlalu jauh ke depan, ujar Ritsu Dowan yang dilansir dari Soccer King. Semua orang bicara mengenai segala kemungkinan, tetapi belum ada yang bisa dipastikan, lanjutnya. Kapten timnas Jepang, Wataru Endo, juga menyuarakan hal serupa. Dia menegaskan bahwa Jepang tidak akan meremehkan Indonesia, mengingat perkembangan signifikan yang telah terjadi di sepak bola Asia. Kami kalah di sana, Piala Asia, karena level tim-tim Asia telah meningkat. Saya yakin orang akan bertanya, bisakah kami memenangkan babak kualifikasi ini? Tapi, satu-satunya cara untuk membalikannya adalah dengan hasil. Tidak ada perubahan dalam diri kami sebagai tim yang ingin menang di Piala Dunia, ungkap kapten tersebut yang dilansir dari Gekisaka JP. Kekalahan Jepang di Piala Asia menjadi pengingat bahwa level kompetisi di Asia telah meningkat, dan Indonesia bisa menjadi salah satu tim yang mengejutkan di babak kualifikasi. Reaksi dari Vietnam. Sementara itu, Vietnam tampaknya merasa terusik oleh perkembangan pesat timnas Indonesia. Mereka kerap mengkritik strategi Indonesia yang mengandalkan pemain naturalisasi, namun, PSSI tetap teguh dalam pendiriannya, menyatakan bahwa pemain naturalisasi adalah bagian dari keluarga besar Indonesia. Arya Sinulinga merespon dengan santai komentar dari Vietnam, menegaskan bahwa Indonesia kini telah menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan dimanapun, dengan perhatian dari tim-tim kuat seperti Jepang dan reaksi dari Vietnam, jelas bahwa timnas Indonesia bukan lagi tim yang bisa dianggap enteng.